Beberapa waktu setelah singkat aja nih Romo. Oh, santai saja, Setelah silakan. saya menjalankan katekumen ini banyak yang menghina saya di lingkungan saya Romo karena dibilang Katolik itu menyembah berhala, Katolik itu nggak sesuai Alkitab. Nah saya jadinya agak-agak enak gitu Romo setelah keluar setelah katekumen itu. Padahal saya malah bertanya Romo. Sebenarnya Protestan itu menyembah apa sih? Dalam sakramen Maha Kudus saja mereka tolak Romo. Mereka mau menerima Yesus, tapi Yesus yang nyata pun mereka tolak. Itu kayak mana itu Romo? Saya masih bingung. Terus lagi masalah tradisi. Kan jelas-jelas kan 1 Timotius 3 ayat 15 kan Dua. eh Dua apa? Timotius 2 Timotius. 2 ayat 15. Itu kan udah jelas gereja jadi penopang. Orang tua saya bilang gereja itu Penopang harus 1 tunduk pada Timotius kitab tiga lima suci. belas. Ya, satu. Kalau tradisi ada di 2 Tesalonika 2:15. Kalau gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran ada di 1 Timotius 3:15. Jadi yang mengajarkan kebenaran itu harus gereja, oke? Iya, iya Romo. Sama Oke. Protestan ini pun nggak ngerti penyembahan itu Romo. Mereka bilang tuduh-tuduh kita sembah patung, padahal mereka pun tak tahu sembah siapa. Mereka nggak punya altar, nggak punya kurban, nggak punya imam. Jadi mereka sembah siapa sekarang ini Romo? Itu saya Oke. masih bingung itu Romo. Santo Paulus mengkomparasikan mereka dengan apa? Sekarang tugasnya Friska ya. 2 Korintus 11 ayat ke-12. 2 Korintus 11 ayat 12. Mereka ini dikategorikan oleh Santo Paulus sebagai apa? Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan, guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Lanjut. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Oke, sekarang kita analisa. Kalau begitu, yang pertama kategori Santo Paulus di sini di Korintus sebagai rasul-rasul palsu. Petrus mengkategorikan mereka sebagai guru-guru palsu. Bantu dulu IDC 2 Petrus 2 mulai dari ayat 1. Dan guru palsu ini cari keserakahan atau tidak? Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian mereka mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Cukup sampai di sini. Cukup sampai di sini. Yuk, garis bawahi, karena keserakahan mereka, mereka menipu orang-orang lain dengan cerita-cerita isapan jempol. Sekarang kita lihat kategori dari keserakahan itu. Ginti. Efesus 5 ayat 5. Paulus yang sama mengkategorikan keserakahan sebagai apa? Efesus 5 ayat 5, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Yuk. Jadi orang guru-guru palsu ini yang mencari keserakahan dikategorikan oleh Santo Paulus sendiri sebagai penyembah Berhala.
Mau tahu lagi? Kolose 3 ayat 5. 5 kategori penyembahan berhala. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Yuk, itulah yang dicari. Siap, Bro. Yang menggunakan ibadah sebagai sumber keuntungan. 1 Timotius 6, mulai dari ayat 3 sampai 5. 1 Timotius 6 ayat 3. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, Tahan dulu. Kalau jika ada orang yang mengajarkan sesuatu ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran sehat, yaitu ajaran yang keluar dari mulut Yesus, contohnya nih, Friska, engkau tahan di situ ide saya. Friska, engkau lihat Yohanes 6 ayat ke-22-23, ajaran yang keluar dari mulut Yesus. Itu pun mereka tidak percaya. Yohanes 6:22. Pada keesokan harinya, Yohanes orang 20 ayat 22. Maaf saya yang salah. Contohnya, Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Iub, itu perkataan yang keluar dari mulut Yesus. Iya, iya, Romo. Lalu pendeta bilang mengaku kepada Tuhan Allah langsung. Iya, ada itu melatak, Romo. Sedangkan di situ Yesus beri kuasa kepada siapa untuk pengampunan dosa? Para rasul, Romo. Para rasul. Baca kembali sekarang IDC. Ajaran yang tidak sesuai dengan perkataan yang keluar dari mulutnya Yesus. ia adalah Baca kembali. Baca penekan di ayat ini. jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, Ajaran yang keluar dari mana? Sebentar dulu. Amingru Gabil. Jambak dia. Ya, tunjukkan mana yang tidak sesuai dengan kitab suci. Saya mau tahu dia mau belajar di mana nih. Orang kita langsung jambak, buka di kamera. Langsung. Dah, Romo. Jambak dia, kalau dia tidak mau terima baru mute. Oke, ajaran yang tidak sesuai dengan yang keluar dari mulut Yesus. Sudah sangat jelas itu. Paulus bilang yang keluar dari mulut Yesus. Yesus bilang, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampun. Kalian bilang kepada Tuhan. Langsung. Kan tidak sesuai dengan Yesus omong. Oke, lanjut. ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu Tahan dulu. Jubaida, ginting kapan kawin Romo? Kasih naik dia dulu, naik. Siap satu tempat Naik untuk aja, menangkan. Bu Jubaida. Naik, Bu. Naik saja. Kau Aja Jambak situ, lah situ. Jangan modal komen aja. Ya, maksudnya supaya berani naik toh daripada kamu menang jambak saya di bawah. Oke. Lanjut, ide saya. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, Yang menyebabkan dengki. Pendeta Deki ada situ. Yang menyebabkan dengki apalagi? cedera, Mm-mm. fitnah, Mm-mm. curiga, Mm-mm. percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat Tahan dan dulu.
Paulus mengkategorikan orang-orang yang di atas tadi yang menimbulkan curiga, dengki dan lain sebagainya sebagai orang-orang yang tidak memiliki pikiran sehat. Iup, dalam kategori kesehatan di Indonesia, orang-orang yang tidak mempunyai pikiran sehat itu dikategorikan sebagai apa? Jiwa. Orang-orang yang sakit jiwa, tidak punya pikiran sehat, dan kehilangan apa? Kehilangan akal. Tidak, baca, lanjut. Yang Dan yang tidak mempunyai pikiran sehat, dan lihat kata dan terakhir saya punya yang itu. kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. 10, tutup mulia di situ. Karena akar segala kejahatan ialah Ide saya tahan dulu. Wah. Tolong, kata segala itu penting, oke? Itu kuncinya juga, oke? Baca kembali. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ginting, caranya bagaimana? TB2, 2 Korintus 2 ayat 17. Caranya bagaimana supaya dapat keuntungan? Jual firman. 2 Korintus 2 ayat 17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang menjajakan firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus, kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Aris Usboko, kau sudah tanya, sudah jawab. Buat apa kamu lanjut lagi pertanyaan? Hati-hati dengan apa? Pengajaran-pengajaran yang menimbulkan perpecahan. Iup, engkau tahu bahwa perpecahan dimulai dari dari ajaran. Roma 16 ayat ke-17. Roma 16 ayat ke-17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Karena itu jelas sekali. Perpecahan itu Iup mulai dari Pengajaran. Karena setiap orang merasa diri sebagai Guru. tafsir sendiri. Tak bisa sendiri. Kata Santo Paulus, tinggalkan mereka. Lanjut. Sebab itu hindarilah mereka. Karena apa? Ayat 18 yang mereka cari. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Bagaimana mereka menipu? Dengan cara seperti apa? Ginting. 2 Timotius 4 ayat 3. Cerita dongeng. 2 Bukanlah Timotius kitab suci yang dijelaskan, tapi dongeng mereka. Tadi malam Tuhan ketemu saya. Tadi malam Tuhan bilang saya. Waktu saya di penjara, Tuhan robek hati saya supaya susun jahit kembali. Itu dongeng semua itu. 2 Timotius 4 ayat ketiga. Yang dongeng itu Romo yang mengatakan yang di luar kepanasan Alkitab. kan? Engkau tidak berharga di sini, kau turun dari sini. Daripada Hei, keserusan pecinta Roma. Panas, Tuhan. kenapa panas? Teman-teman yang protesan yang baik seperti naiklah. Jangan datang naik untuk panas di sini. Kenapa sih panas-panas di sini? Santai saja.
Kau buka kau punya room, Pecundang kau mereka ajar di tuh. sana, tuh buat kau datang ke sini. Pecundang mereka semua, Romo. Oke, sekarang dongeng. Bagaimana mereka supaya dongeng, tipu orang tuh dongeng di sini. Santo Paulus omong. 2 Timotius 4 ayat 3. Tiga. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Lanjut. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Karena itu ayat 2. Jangan pernah berhenti, baik ataupun tidak baik waktunya. Di-report engkau punya TikTok atau tidak di-report. Paulus bilang apa di sini? Baik ataupun tidak baik waktunya harus apa? 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Iup nih sabar mendengar. Tahu tadi Bapak ternyata dia tunggu sudah terlalu panas. Dia mulai panas sudah tidak bisa lagi tadi Iup. Kan saya jelaskan untuk engkau. Oke Iup, seperti itu yang kau maksudkan. Iup, Iya, bisa mengerti? Ayo. iya, Romo. Bisa mengerti. Masih ada yang lain? Karena Ada lagi Itu Om aja, Iop? dia Romo. lagi katekumen jadi mau tanya-tanya. Semangat Om Iop. Semoga lancar. Kami doakan yang terbaik. Dan Amin. ingat Iup, Katolik tidak pernah memaksakan engkau jadi Katolik, oke? Tidak akan pernah. Keputusan itu harus lahir dari hati nuranimu, oke? Siap, Romo. Yuk, semangat. Kalau masih ada yang lain, kalau tidak kita ke MC Tum.